Selamat pagi, subuh hari ini. Nanti pagi saya akan ngebolang ke perkebunan buah-buahan yang ada di Balikpapan sampai ke Samboja arah Samarinda. Ikuti. Nulis jadwal kan Bu? Jadwal dikirim dengan dikirim PDF kok ya? Sesi satu kan sudah. Wah, yang mulai sampai jam 12 mulai kita ngantuk irisan. Sesi dewe sesi satu. Iya nek ulangan. PKS kan udah seger. Saya. Yo. Elak nek sesi 2 iya, ya anggar waya sekolah mesti udah nih. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Di belakang saya ini adalah kebun milik Pak Eko. Ya, beliau adalah petani jambu kristal yang ada di Balikpapan, di Kilo 24 Balikpapan. Dan hari ini saya berkunjung ke ladang beliau. Dan mohon maaf, ternyata beliau saat ini sedang berada di Lampung. Ya, beliau sedang mempelajari tentang alpukat siger, jenis siger, dan beliau tidak ada di Balikpapan ternyata. Tapi tidak apa-apa, walaupun beliau tidak ada, di sini ada istrinya tadi di rumahnya, di toko di depan. Ini adalah apa namanya? Kebun mini beliau. Tapi walaupun mini, ini ada sekitar 2 hektar di sini, teman-teman. Kata beliau ini kebun mini 2 hektar. Nah, kebun utamanya ada di sana, di hutan sana, sekitar 5 km dari rumah kata beliau. Dan itu isinya adalah duren yang ditumpang sari dengan jambu kristal. Sampai hari ini saya sudah beberapa kali kesini, ini mungkin kali yang ketiga ke saya mampir di kebun Pak Eko ini. Ya, ini di pinggir jalan poros Samboja teman-teman ya, antara Balikpapan dan Samarinda, di pinggir poros. Saya sekitar 3 kali mampir ke tempat beliau ini, dan sampai sekarang belum pernah saya masuki ladang besar beliau yang ada 5 hektar di sana, yang isinya adalah duren dan jambu kristal itu tadi. Jadi saya hanya mampir di sini saja, yang di sekitar 2 hektar ini. Di sini pun beliau semua tanaman hampir ada di tempat ini. Jadi semua dikombinasi menjadi satu, mulai dari jambu kristal, ya kan, jeruk, duren, alpukat, jambu jamaika, pisang. Hampir semua jenis tanaman ada di sini. Jadi di sini adalah percontohan kayaknya, sekaligus tempat indukan begitu teman-teman. Tempat indukan untuk beliau nanti memperbanyak. Jadi ditanam di sini, kayak jambu kristal ini ditanam di sini ya. Nanti beliau cangkok, lalu dia tanam di ladang yang lain lebih luas. Seperti itu, kayaknya seperti itu ya. Jadi untuk kali ini, karena ini masih musim hujan ternyata, tadi ada teman, Mas Adnan namanya, beliau mau ngajak saya masuk ke dalam, ke yang 5 hektar itu ya, yang ke 5 hektar, tapi ternyata becek motor. Kayaknya bahaya kalau kita pakai motor ke dalam sana, becek katanya. Jadi oke, kita cukup sampai di sini saja. Kita akan turun-turun sedikit melihat pohon jambu yang ada di sini ya. Nanti sebentar coba kita ngobrol-ngobrol dengan istrinya Pak Eko.
Ini pohon jambunya teman-teman. Jadi ini seperti indukan. Jadi tidak fokus ke buah tampaknya. Dia lebih banyak digunakan untuk bibit. Jadi dicangkok seperti itu. Ini ada buah-buah yang harusnya sudah dibungkus ya. Dan kita lihat hampir di setiap batang ini ada pupuk kandang teman-teman. Nih pupuk kandang. Kita lihat sebelah sana bawahnya. Tuh. Hampir di setiap pohon sudah ada karung untuk persiapan pemberian pupuk kandang. Ya. Jadi tampaknya di sini tidak terlalu fokus untuk produksi buah, tapi lebih kepada produksi bibit. Ya. Tapi ada juga buahnya, kita lihat di sini. Uish. Nih, ini buahnya teman-teman. Sudah matang. Banyak juga nih. Ini belum dibungkus. Di atasnya ada bunga lagi. Jadi dalam satu batang matang, siap bungkus, calon bunga. Keren. Ini nggak tahu jeruk apa. Tuh, jeruk. Ini sudah matang juga, tapi belum dipanen. Ya, pupuk kandangnya. Kita lihat lagi ke sebelah sini. Ini pupuk kandang yang sudah ditabur. Kayaknya pupuk kandangnya harus sudah difermentasi teman-teman ya. Ini kayaknya sudah matang. Ini banyak juga buahnya, pohonnya masih kecil, tapi tidak dibungkus, belum dibungkus ya. Buah-buahnya belum dibungkus. Ini kematangan ini. Tuh. Jadi di sini ditanam rapat saja, ya kan, sebagai lahan percontohan dan juga untuk indukan tampaknya. Ini alpukat, ini ada jeruk. Tuh, jeruknya. Jeruk panas ya. Kita lagi ke bawah. Ini ada belimbing, pohon durian. Ini belimbing jenis apa nggak tahu saya. Oke, dibungkus juga. Wah, ini kematangan ini. Nanti jambunya kematangan sampai busuk di tempat. Besar sekali lagi. Kematangan. Oke. Kita lihat. Ini mantap sekali. Kita coba petik ya. Kita petik ini. Bismillah. Oke. Ini dia. Kita petik satu. Cukup besar teman-teman. Jadi hari ini rencananya akan mendatangi beberapa kebun teman ya. Kebun Pak Eko, nanti mungkin akan mampir lagi di kebunnya Mas Adnan di kilometer 35 Samboja. Lalu akan juga mampir di kebun Bang Samsi namanya, kenalan saya juga di Samboja. Dan ada salah satu duta petani milenial yang dari Samboja, Mas Huda namanya, insya Allah nanti akan kita mampiri juga beliau insya Allah. Ya, kita akan coba ngeliput juga kebun-kebun dari teman-teman tadi. Ya, kita lihat kondisi kebunnya dan kita coba minta ilmunya. Oke. Kita cicip ini dulu ya. Di sini juga Pak Eko menjual aneka bibit teman-teman. Durian di planter bag dengan ketinggian 3 meter 4 meter ini. Ada juga dijual oleh beliau ya. Durian yang sampai 4 meter 5 meter di dalam planter bag. Ada. Ini kurma, alpukat, jeruk, semua hampir ada ya. Durian, lengkeng. Ini durian bawor. Nah, beliau hampir semua bibit juga beliau jual bibit ya. Semua jenis bibit beliau jual juga kayaknya. Ini adalah pupuk organik yang beliau buat kayaknya nih. Oh ya, kebun jambu beliau punya Pak Eko ini
adalah kebun jambu yang sudah tersertifikasi organik, teman-teman. Jadi beliau mempunyai sertifikat organik untuk kebun jambu beliau, ya. Tentu untuk mendapatkan sertifikat organik itu syaratnya cukup ribet, ya. Yang pasti full organik, itu salah satu persyaratan wajibnya. Dan ternyata kebun Pak Eko ini sudah menerapkan sistem organik dan beliau berhak mendapatkan sertifikat organik itu. Jadi keren. Ini bibit-bibit jambu kristal yang ada di kebun Pak Eko sebagian, ya. Ada di sini, ada di sana, ada juga di samping rumah sana. Banyak sekali. Nih salah satu. Saya nggak tahu yang tua yang mana. Kalau yang agak putih-putih Ini habis panen dari kebun tadi nih, Bang. Wih, gede-gede. Besar? Besar-besar. Sekilo naik 2 aja itu, Mas. Ini juga kristal juga nih, Bu. Besar juga. Kita coba timbang hasil petikan saya. Sip. Beratnya 400 gram, teman-teman. Satu biji aja. Kita unboxing jambu. Ini Buah apa namanya itu? buah maja. Buah maja. Oh, Bahan dasar untuk pembuatan pupuk organik. wajib ada dia. Hah? Wajib ada. Ini tadi yang beratnya 400 gram. Nih. Ntar kita makan. Plastik yang digunakan untuk membungkus kayak gini nih. Ini plastik mahal pastinya. Plastik mahal. Nah, ini bekas apanya? Koran untuk membungkus buahnya dilapis dengan koran karena dia bening kan? Bening. Jadi harus dilapis dengan koran dulu. Kita cari bijinya. Cari bijinya. Hampir tanpa biji. Keren, Mas. Tidak ada yang tinggal. Bagus memang di sini. Tapi kita tadi sama istri kerja nggak istri? Enggak. Kalau pakai motor ada kawa dia. Enggak kuat. Tuh. Salak pondok. Ini yang mampir banyak. Manis lah. Manis lah pondok. Oh. Salak ini kalau dilihat secara fisik begini aja. Tapi daging buahnya manis. Dari pelatihan itu sama sudah update berapa banyak? Kayak sudah lumayan Apa itu? habis pelatihan ini. Update YouTube? Nah, iya YouTube. Belum, Mas. Baru perbaikan. Jadi hari ini tidak ketemu dengan Pak Eko, teman-teman. Tapi saya ketemu dengan Mas Mahmud Adnan. Petani hebat juga beliau itu. Nah, nanti kita mampir ke kebun Mas Mahmud ya. Sekarang kita di sini dulu ngadem bentar sambil ngabisin jambu satu.
Keren banget. Tinggi sampai ke 2 meter ataupun 2 meter setengah. Tingginya lebih daripada kita kan. Itu dia produksi secara maksimal. Nah, dari situ nanti kalaupun itu pohonnya nanti itu pepaya sudah tua, barulah kita potong. Bentar. Udah berapa meter tadi? Sudah tinggi kan kita ini sudah produksi dari awal ya. Ya. Sudah produksi nanti sampai ke atas. Nah, nanti atasnya itu dicangkok dulu. Pohon ini kan Ya, daunnya. daun. Sini dicangkok. Cangkok kan? Dari cangkokan ini nanti dipindah ke lahan yang baru. Jadi atas ini kita tanam lagi. Iya, tanam. Habis ini nanti ini dipotong yang bawah. Jebret. Habis itu di sini nanti disungkup lagi. Disungkup. Jadi sini nanti tumbuh tunas baru. Nah, tunas baru ini nanti dia bisa mengeluarkan buah lagi dengan estimasi kalau dari pemotongan itu istilahnya 4 bulan. 4 bulan kita panen lagi. Ini sudah panen, yang baru cangkokan ini tadi ini juga panen. 4 bulan. Nah, ini yang kita cangkok dikatakan sudah tidak berbuah lagi. Kosong buahnya. Ini pokoknya buahnya sudah tinggal kecil-kecil. Karena buah semakin ke atas dia semakin kecil. Berarti ini setelah kita pindah ke lahan baru ini bakal subur lagi jadi kayak tanaman muda. Tanaman muda lagi. Seperti tanaman muda. Lu kirain dicangkok baru tanam? Dicangkok langsung Dicangkok langsung ditanam? Enggak, Oh, bisa. enggak ya? Karena harus dia produksi dulu. Namanya dicangkok ini posisinya dia produksi. Sudah ibaratnya kan batang itu batang produksi lah. Kan? Habis itu dipindah ke lahan yang baru. Barulah nanti jadi tanaman. Oh, oke. Berarti ini contohnya seperti ini. bisa pepaya digituin ya? Bisa. Masya Allah. Bisa. Kemarin ini punya teman ini punya teman kemarin 20 pohon itu dapatnya 120 kilo tanaman cangkokan. Kebutuhan pepaya maka ada temanku. Dia petani pepaya, 2 orang turunan Samarinda. Orang tua satu anak muda. Dia cerita tentang pepaya. Tanam pepaya berapapun Ada yang ada. pasti habis tiapnya. Contohnya kayak gitu. Jadi pepaya itu kebutuhannya tinggi mas. Kalau untuk Harga sini, bagus ya. kemarin di sini sempat bagus sempat 5.000 Dari petani ya per kilo. per kilo. Keluar 1 ton sudah 5 juta sudah aman sudah petaninya. Jadi tanam ini berapa kalau pepaya? Anda pernah nanam? Pernah Tanam kalau untuk tanaman saya pribadi sendiri ya, pepaya ini jaraknya 2,5 kali 3. ya cukup itu? Sudah. Termasuk rapat loh ini. Jadi Sudah kalau 1 rapat. hektar berapa itu? Masuk? Estimasinya kurang lebih ya 1.000-an lebih lah. 1.000-an lebih. Untuk 1 hektar. Pepaya. PPL kampungku, biasa aku bilang, ini minumku. Salah satu yang direkomendasikan pepaya juga di sana. Kebutuhan pepaya Karena di sini tinggi, wow itu. Bagusnya itu begini, karena pepaya itu misalkan kita sekali nanam, karena dia kan butuhnya nanti cuma peremajaan, Pak. Jadi ketika yang atas dicangkok pindah ke lahan baru, Jadi tanaman baru, Ya, baru. kita ini. yang ini nanti kan jadi tanaman baru juga, tunas baru. Berarti kan banyak tuh. Kita Iya. pilih satu aja. Seleksi satu aja. Satu aja. Satu aja. Tapi mau 2 biar banyak pohonnya. Boleh juga, tapi tetap maksimal satu satu ya. Maksimal satu. Berbuah ya kan? Ya sudah. Berarti nanti dari tanaman pertama estimasinya dari 1 hektar jadi 2 hektar. Dan itu pun dengan masa panen. Kalau untuk pepaya itu biasanya kan 1 sampai 8 bulan. 8 bulan baru panen. Iya. Ya. Ini nanti kita cuma butuh 4 bulan aja. Yang ini potong ini 4 bulan sudah berbuah lagi. Yang tanaman baru tadi cangkokan atas itu 4 bulan sudah buah lagi. Pemupukannya kalau pepaya bi? Lumayan kuat sih pupuknya. Pupuk kandang yang harus kuat. Kandang. Pupuk kandang sulitnya. Kalau di sini gimana pupuk kandang? Aman? Alhamdulillah sih aman. Dari? Bisa dapat terus. Saya pupuk kandang ambil dari Batuah. Kandang sapi, kambing atau apa? Ayam. 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 Yang betul Ya sini banyak pak ayam. punya pokpen. Di Wahau, sapi istilahnya diliarkan. Nggak ada kandang yang kita bisa ambil kayunya. Kambing ada beberapa sedikit yang punya kambing. Itu jadi rebutan. Ayam nggak ada. Ayam enggak ada. Itu susah. Makanya ayam tuh impor semua dari kota. Wahau itu pedalaman sana itu. Hampir ada nggak Idin? Ada peternakan ayam di sana yang berkandang. Di Wahau. Nggak ada kayaknya kan? Belum ada. Itu sih ya, jadi potensi juga sih kalau memang mau dikembangkan di sana. Jadi sampean kalau ngambil pupuk kandang fermentasi dulu langsung bisa langsung dipakai lah. Saya biasa kalau untuk tanaman yang biasa seperti daun sop atau anu itu difermentasi dulu yang bagus. Fermentasi Ya. bagus. Tapi pun seandainya kita mau pakai cepet lah bahkan itu kan nggak di fermentasi. Bisa juga sih, bisa juga. Fermentasinya nanti
tanamanku kan kebanyakan kan bertutup mulsa. Nanti fermentasinya ketika sudah di lahan. Sebelum ditanam tapi. Ya, sebelum ditanam. Jadi sudah dalam bentuk bedengan, ini sudah dicampur sama tanah. Habis itu nanti dia disemprot. Ya terus sembarang kita kan mau dikasih trichoderma kah atau mau dikasih rhizombium kah? Sudah gitu masih belum paham aku. Hah? Apa-apa gitu. Pernah dengar ya? Tapi itu istilahnya kita mau pakai dibikin dulu kan rizoma. Apa tadi? Rhizombium. Heeh. Rhizombium Atau ada yang sudah jadi tinggal pakai. Ada yang sudah jadi tinggal pakai kemasan pabrik ada. Nah, itu hitungannya organik juga kan? Organik juga. Masuk kok pertanian dulu ya? Saya terlambat fokus. Hah? Sini Nah, enggak kerja. lah. Makanya pengen mulai, mumpung masih belum 40 tahun mas. Umur berapa tuh masih? Berapa ya? 89 sekarang? 33, 32. Ya, 33. Begitu. Terlalu asik kerja, bukan terlalu asik. Hitungannya juga karena kepaksa kebutuhan kan. Iya, beda masalah. Tapi itu karena bertani itu kan butuh fokus. Dan untuk fokusnya bertani itu tidak langsung kita serta-merta fokus itu tidak bisa. Karena nanti takutnya itu passion itu berubah di tengah jalan. Nah itu yang khawatirnya kan. Kacau. Kalau nanti passionnya itu berubah di tengah jalan mau apa kita? Jadi bertani itu sebenarnya sambil bertahan. Misalkan sama kan sekarang punya pekerjaan, tetap bekerja seperti biasa. Ya bertani itu cukup ya ditekuni tapi secara dibuat rutinitas saja. Rutinitas yang sampingan aja dulu pertama. Nanti kalau memang passionnya sudah benar-benar kuat, ya sudah ini sudah ada hasilnya. Misalkan punya jambu kristal misalkan, ini sama gaji saya estimasinya masih banyak jambu kristal, bisa tak fokuskan. Oke, yang satu bisa dilepas. Tapi kalau belum bisa seperti itu jangan. Takutnya malah ngerusak dia hitungannya. Nanti takutnya kan putus tengah jalannya itu yang susah. Mau? Ini plastik pembungkus setelah dipanen masih bisa dipakai membungkus ya, Mbak? Jadi Pakai 2 sampai 3 kali bisa. masih bisa dipakai 2 sampai 3 kali setelah panen pertama ya, Mbak. Ini kayaknya plastik, memang plastik keren ini teman-teman. Sama seperti ini tadi. Jadi masih bisa dipakai. Ini namanya buah maja. Salah satu bahan dasar, bahan baku dari pembuatan pupuk organik. Ya Mas ya? Ya benar. Nih. Oh kayaknya di sana ada buah jambu. Oke. Ah ini dia. Kemana dia? Dia nunggu di situ tuh Mas. Nunggu di sana. Tuing 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 tuing. Woi. Jambu anu bukan jambu bol. Ya kan? Masya Allah banyak buahnya. Enak. Makan enak. Enak toh. Aku suka ini Mas. Jadi jambu itu, jambu jenis ini, entah lihat deh. Masya Allah dagingnya. Nah, jambu ini ada 2 jenis biasanya. Ini jambu yang daunnya ramping. Ada yang jenisnya daunnya tebal dan lebar, hampir bulat. Itu buahnya Merah juga. merah juga tapi nggak sebagus, sebesar ini. nggak sebesar ini. Kita lihat dulu. Ini namanya jambu bol. Jambu bol atau jambu Jamaika atau jambu Dersono toh? Dersono ini. Sejenisnya itulah. Wow, lihat teman-teman tuh. Aku mau ambil yang ini aja, yang sudah dimakan sama burung. Biasanya yang sudah dimakan sama burung ini matang. Matang banget. Waduh. Habis dimakan semuanya. Banyak orang yang tidak suka ini gara-gara katanya anyep. Ya toh, Mas? Anyap-anyap kecut. Biasanya anyap-anyap manis kecut ngono. Iya. Kita koleksi dulu, kita kantongi satu, ini kan? Kantongnya sudah. Cari dulu. Nih. Mas Mahmud makan nggak suka dia, kecut katanya. Nih, musang buah yang makan. Kalau musang buah dia biasanya suka. Dan saya adalah musang buah. Kita petik dulu ini. Waduh, ini agak busuk nih. Ini aja.
agak-agak pecah begini teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Ketik beberapa lagi. Ini boleh nggak apa-apa ya. Tuh. Oke. Satu lagi. Ini dia. Oke. Tuh. Lihat ya. Nih dia. Kalau teman-teman nanam jambu ini, ya, pilih daunnya yang seperti ini teman-teman. Nih, daunnya tipis, memanjang dan langsing lah bahasanya. Karena ada satu lagi jenisnya, daunnya dia lebih tebal dan melebar, hampir bulat teman-teman. Hampir bentuknya bulat. Dan itu buahnya nggak bagus. Yang buahnya bagus seperti ini, yang daunnya memanjang seperti ini ya. Oke. Jambu ini lembut, manisnya agak kalem memang, ada sedikit kecutnya, seger, lembut sekali, saya suka. Dagingnya putih bersih. Super. Duluan aja Den, ke pondok itu. Ini teman-teman lihat, pendek sekali teman-teman. Pepaya California, dan ini adalah pepaya cangkokan teman-teman. Tuh. Pepaya cangkokan itu seperti apa? Nah, nanti kita tanya Mas Mahmud ya, Mas Mahmud Adnan itu. Dia salah satu yang ahli mencangkok pepaya. Dan ini hasil cangkokan teman-teman. Tuh. Rendah sekali, buahnya padat banget. Ya. Ini tinggi keseluruhan sampai daunnya ini hanya 1,5 meter. Ini semua pepaya cangkok. Jadi pepaya yang sudah tua itu, yang umurnya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dicangkok, lalu cangkokan ini ditanam ulang. Dan jadilah seperti ini. Luar biasa ya. Pepaya cangkokan. Amazing. Sini Mas, jelasin caranya nyangkok pepaya. Teman-teman, ini katakanlah ini pepaya sudah umurnya berapa tahun Mas? Misalnya? Pepaya yang tinggi contohnya sana lah. Katakanlah pepaya yang tinggi, enggak apa-apa kita contohkan sini aja, penjelasannya aja Mas. Katakan ini sudah tinggi, katakanlah sudah berapa meter tuh? Ini katakanlah buahnya sudah kurang produktif lah. Ya, sudah katakanlah ini sudah 4 tahun lah umurnya, sudah kurang produktif. Caranya, ya kan? Ini disisipkan sini. Sini dimasukkan pisau kurang lebih separuhnya ini. Jadi kedalaman dari sini. Ya, jadi ini miring ke sini. Begini. Sudah, habis itu nanti media cangkoknya itu nanti langsung dimasukkan begini. Jadi ini plastik, plastik masuk ke selanya sini. Oke. Nah, habis itu jadi plastik ini ada tanahnya. Ya, itu sini nanti kan di sini kan diisi sama tanah media untuk pencangkokan. Boleh kokopit, boleh campuran pupuk yang memang khusus untuk mencangkok, floris kah atau apa boleh. Habis itu nanti langsung diikat, jangan lupa di bawah dikasih lubang supaya airnya itu keluar. Sudah begitu aja. Nanti kalau sudah berakar, mau lebih cepat dikasih ZPT Auxin seperti Rotmus bisa untuk cepat perakaran. Kalau yang untuk alami pribadi dikasih kotoran bawang merah yang sudah di blender boleh juga. Ya, gitu. Jadi nanti setelah akar keluar potong. Ya, setelah akar keluar langsung dipotong.
Terus habis itu terus nanti daunnya ini dikurangin Dikurangin. supaya mengurangi stres kan. Mm-mm. Habis itu nanti langsung ditanam di lahan. ditanam seperti ini nih, dipindahkan ke sini. Ya. Ini contohnya. Ini hasil cangkokan semua nih Mas ya. Ya. Ini umur 4 bulan. Umur 4 bulan dari dicangkok ini. Iya. Nih teman-teman. Buahnya sudah sangat banyak sekali. Luar biasa. Hasil cangkokan nih teman-teman. Baru tahu saya ilmunya kayak gitu Mas. Dan nanti pohon yang sudah dicangkok ini Nah, pohonnya sudah dicangkok, nanti kita potong sampai sini. dipotong di situ. Nah, habis itu nanti kita tutup. Nah, tumbuhlah dia tunas. Tumbuh Nanti terus kita seleksi katakanlah. tunas ya. Katakanlah tumbuhlah tunas seperti yang ini tumbuh. Ya sudah, ini nanti kita pelihara. Jadi ini nanti 4 bulan dia berbuah. Cangkokan yang atas ini yang setelah Kita tanam. ditanam itu 4 bulan juga Berbuah. sudah berbuah. Jadi misalkan estimasi kita punya 100 pohon, dalam jangka waktu setelah dicangkok dan ini sudah dipangkas, dikasih tutup, ini nanti 4 bulan lagi berarti jadi 200. 200. Ini jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat, di sana sudah ditambah 100 lagi misalnya. Iya. Oke. Baru paham saya. Asli baru hari ini saya paham tentang pencangkokan pepaya itu, Mas. Makanya ini buah pepaya kan dari bawah semua kan? Mm-mm. Ini coba lihatin. Dari bawah ini. Oh, itu. Ini bekas buahnya dari bawah ini. Dari buah itu ke sini. Terus misalnya ini, Mas. Ini nanti sudah nggak produktif lagi lah katakan. Masih bisa dilakukan itu yang sama lagi. Bisa, sama. Dan itu berulang-ulang terus. Terus saja. Iya. Dan Oke. kita akan mendapatkan bibit yang nyata-nyata berkualitas, yaitu seperti buahnya yang diharapkan pasar, yaitu yang lonjong. Akan sama dengan bibit Iya. yang awal. Karena sesuai dengan induknya. Tapi kalau kita penyemen dari biji kan kita kan harus seleksi. Iya. Nanti kadang ada yang berbunga, Ada yang cuma bulat. dia bulat, ya. Oke. Jadi begitu teman-teman penjelasan untuk pepaya yang bisa dicangkok ternyata. Dan sekali lagi, pepaya yang kita cangkok adalah pepaya yang sudah nggak produktif. Ya. Yang sudah buahnya tinggal kecil-kecil ya kan. Sudah tinggi 3 meter ya kan. Itu bisa dicangkok ternyata. Dan dia akan menjadi tanaman muda lagi seperti ini. Amazing, bos. Selanjutnya kita masuk ke kebun jeruk. Jeruk manis. Mulai disisipi durian juga kayaknya nih, Mas ya. Oke. Ini jeruknya sudah besar. Disisipi pohon durian juga di sana. Ting. Jaraknya berapa ini durian ini, Mas? Gitu dari situ. Paling mepet 99 ya. Luasnya pertanian sampai di sana tuh. Tapi sawit kok mulai masuk ya, Mas? Sawit mulai masuk itu juga kayaknya. Itu sudah lama itu. Jualnya kemana kalau di sini? Ada pengepulnya ada. Ngambil di kebun dia. Sawit nih durian nih. Kaki 3 nih. Durian kaki 3. Jenisnya jenis apa? Nggak ada namanya nih, Mas. Tidak ada ya. Tapi daunnya nguning gini. Kurang N. Kurang N. Jeruk. Tuh. Pohon seperti inilah yang dicangkok ini. Nah, itu dia teman-teman tuh. Itu pepaya yang sudah seperti itu tuh masih bisa dicangkok tuh, Mas ya. Sudah kritis sebelah basahnya, itu aman, masih bisa jadi tuh Mas dicangkok kayak gitu, Mas. Itu teman-teman lihat pohon pepaya yang kayak gitu tuh yang sudah kritis, sudah tinggal matinya aja lah basahnya mungkin. Nah, yang kayak gitu yang dicangkok, nanti jadi tanaman muda lagi dia. Itu sudah siap tanam kayaknya di sana. Mulsa-mulsanya sudah terpasang. Itu semua untuk dulu dagangnya saya ngambil. Dagangnya. Nah, ini dia pohon pepaya yang sudah tidak berbuah. Tingginya 4 meter sudah. Nah, itu yang dicangkok. Seperti itu. Nanti dia jadi tanaman muda asli gitu, Mas ya. Ini bekas apa sih, Mas? Kok dia pakai atap? Oh, ya, daun sop dia harus di atap ya biar nggak terlalu panas. Ya, ini kayaknya nganggur sayang nggak diolah lagi, Mas ya. Nanti ini. Ini kalau diolah media tanamnya kayak gini tinggal ditambah pupuk kandang aja. Terus diaduk lagi atau ya, Mas? Nggak bisa dengan tanaman yang sama. Harus satu kali itu bongkar dulu. Bongkar lagi. Tanaman yang berbeda. Misalkan dari daun sop,
tanemin daun bawang putih dulu sekali atau 2 kali, habis itu nanti baru ke tanaman daun sop lagi. Harus hilang lah minimal. Iya. Nggak boleh terus-terusan dengan Iya. satu jenis. Ini biasanya banyak KO-nya kalahnya. Itu untuk ngerotasi apa juga lah. Selain unsur hara, hama juga. Oke, sama. Ini sumber airnya mereka dari mana, Mas? Ini ada dari bawah sana. Berarti pakai mesin lah nyedotin ke atas gitu ya. Yang di atas kita pakai mesin. Listriknya masuk dari mana ada? Ada sih. Sampai di dalam. Ya walaupun nggak pakai listrik dia pakai alkon kan bisa ya. Iya. Oke guys, jalannya makin ke dalam makin gelap, makin kecil jalannya. Kita akan terus coba masuk. Ini teman-teman, kita sekarang melewati jalan setapak. Pelan-pelan Den. Oh, bantu. Ini hanya berapa senti Den lebar jalannya Den? Kurang 30 ini. Sekitar 20 sampai 30 senti. Pelan-pelan Bel. Udah begitu licin lagi. Yogo Den. Monok. Jangan rem depan, jangan rem belakang. Jangan rem depan, jangan rem belakang. Jangan rem depan, jangan rem belakang. Stop dulu. Aduh, nyala ya Jen. Jalan dulu. Bahaya. Oke, lanjut. Lanjut. Menegangkan jalan masih licin Den. Pelan. Gak sebagus motor kejeplung. Oh my god. Ini kita masuk sudah sekitar 5 kilo kayaknya Den ya. Dari luar. Ayo Den, tingginya Den. Ngeri, keseimbangan yang ngeri. Di jalan nggak bisa laju nah kita. Kalau motor ketemu motor gimana ini? Betulan. Suka Malik lah. Tadi bener. Gue video kan. Ntar. Ya bisa sini. Ditinggal dong aku. Oh. Belum. Kayaknya jauh deh nih. Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu. Videonya sini dulu. Aduh. Licin lagi, berlumut lagi nih, jangan. Baru aku ditinggalnya suruh lari. Saya harus jalan kaki teman-teman. Sana Sudin di belakang,
Karena pakai motor sangat sulit sekali. Ini jalannya licin kali. Baru sempit kan, hanya 30 cm. Nah, kita coba jalan kaki, kita cek perjalanannya. Ini ada kebun terong, kayaknya terong ya. Ini terong. Kita mulai dulu. Kita sudah tanggung sekali kalau mau mundur. Jadi kita maju saja. Semoga ketemu kebunnya. Sana ada rumah. Kita tanya dulu di mana kebun jambu ya. Ini hutan. Ini posisinya di Samboja teman-teman. Samboja kilometer 39 tadi saya masuk. Nah masuk ke dalamnya ini tadi mungkin ada sekali 7 kilo katanya. Nah, sana ada kebun jagung. Kita tanya sama bapak di sana dulu. Semoga rumah besar yang dimaksud adalah rumah itu. Nanti setelah rumah besar, nah sekitar di situ katanya. Itu dia. Pelan-pelan weh. Ntar aku tanya bapak dulu. Pak, permisi. Saya mau cari anu, Pak. Kebun jambunya Pak Samsi mana ya, Pak? Samsi. Nggih. Oh itu. Hah? Belok kiri. Oh, belok kiri yang tadi ke jembatan itu. Ya, ya. Oh, dari situ jauh nggak ke dalam masuk lagi, Pak? Ya, jembatan itu sudah. Oh, situ sudah. Oke, nggih, nggih. Makasih banyak, Pak. Iya, iya. Tak sana. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Tadi ada belokan kiri. Ya, Nah, itu di situ dah. tahu bambu itu. Nggih, nggih. Makasih, Pak. Udah nanya bapak itu tadi sana. Ternyata kami kelebihan, tapi nggak jauh. Di depan situ belok. Bisa di situ? Bisa. Ya. Oke. Kita cari jalan dulu. Tuh, dia nunggu di sana. Saya masuk sini, teman-teman. Kayaknya ini ladangnya. Baru pertama kali ke sini dan Bang Samsinya nggak bisa dihubungi. Jadi saya tanya-tanya warga saja tadi untuk mencapai titik ini. Pohon bambu. Ini ada jembatan. Kita lewat sini. Sungainya. Ini deh. Oke. Pakai ini. Nampaknya dari kebun jambunya salah satunya. Cuma mau dicangkok kayaknya. Ini sudah dikupas-kupas tapi belum sempat dicangkok, teman-teman. Tuh. Sudah dikupas belum sempat dicangkok. Ini. Ini kan. Bahkan batang utamanya juga sudah dikupas nih, tapi belum dicangkok nih. Nih, mau dicangkok. Wow. Cukup ekstrim. Nih. Oke. Ada buahnya. Coba kita cek-cek dulu, kita masuk dari sini. Kayaknya serem ya. Kita masuk ya.
Sana ada pondokan. Itu ada pondokan. Ini pohon jambunya. Ada jambu air, ada jambu kristal. Ya. Bagus sekali pembungkusannya. Langsung menggunakan net foam ya. Udah matang teman-teman. Tapi nggak ada orangnya, kita nggak enak mau metik. Mantap sekali warnanya tuh. Ini matang sempurna ini. Tapi nggak ada orangnya, nggak enak kita metik kan. Kita lihat-lihat aja ya. Bagus pohonnya walaupun sudah tua, sudah besar. Tapi pohonnya tetap rendah begitu. Jadi tetap dipendekkan. Cukup luas. Di sini ada nangka juga, sawo, macam-macam di sini juga tanamannya teman-teman. Jambu juga ada beberapa jenis kayaknya. Ada jambu merah, kristal. Itu jambu hong pause, jambu red diamond, red diamond. Oke. Oke teman-teman, yang penting sudah saya dapati titiknya, nggak apa-apa, cukup puas lah ya kan. Perjuangannya cukup menantang untuk sampai di sini. Kayaknya itu pondokannya, tapi kayaknya nggak ada orang juga di sana. Kalau saya ke sana harus muter ke sana baru ke sana. Jadi lebih baik kita pasang potong kompas lewat sini, lewat jalan kita masuk tadi. Takut juga kalau sepi gini kan. Oke, nggak apa-apa. Kita akan balik langsung. Di sini langsung kita start balik menuju ke Samarinda. Samarinda ini ada di kilo 39 dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan ke arah Samboja 39 kilo. Akan kita lanjutkan ke Samarinda. Masih sekitar 90-an kilo. 90-80 kilo lah. Oke. Ya. Jalan keluar. Oke. Jadi saya itu kan ingin jadi petani teman-teman. Dan salah satu bidang pertanian yang ingin saya kuasai awal-awal adalah di bidang hortikultura, yaitu di perjambuan ya. Baik jambu kristal dan segala jenisnya, jambu-jambu biji maupun jambu air dan segala jenisnya. Oleh karenanya, ketika ada teman-teman yang memiliki kebun jambu dan itu masih bisa terjangkau lah ya kan, sekitaran Samarinda, sekitaran Kaltim, maka saya cukup bernafsu untuk coba mendatanginya, melihat, belajar begitu. Sehingga sampai hari ini juga, sekarang ini cukup ekstrim, cukup menantang pun coba saya datangi saja. Walaupun takut-takut juga tadi sebenarnya, karena masuknya juga sudah terasa jauh sekali, baru jalanannya setapak begini. Kalau pakai motor sulit ya.
Oke. Nah ini licin sekali nih, licin sekali nih. Berlumut, becek juga. Nah, motornya baik. Oke teman-teman, saya sudah sampai di kilometer 22 Loajanan ini. Dan saya sempatkan mampir di kebun durian punya Pak Agus ya, yang dulu pernah saya videokan itu. Dan ini saya berada di salah satu pohon yang waktu itu buahnya banyak. Tapi buktinya ternyata buahnya tidak ada yang jadi teman-teman. Pada saat itu padahal buahnya segini-segini kan, segenggaman saya lah. Dan itu diprediksi akan panen di bulan Desember, Januari, Februari. Tapi faktanya tidak satu pun buahnya bertahan teman-teman. Rontok semua apa ya? Atau sudah pernah udah dipanen? Tapi nggak mungkin deh dipanen. Karena waktu itu kata Pak Agus pemiliknya, paling cepat akan mulai panen di Desember, Januari. Dan ini masih bulan November. Artinya memang belum panen harusnya. Tetapi buahnya tidak ada yang jadi kah? Kita tengok sebelah sini. Ah itu, yang ini masih ada buahnya. Ntar saya zoom ya. Yang ini masih ada pohonnya. Pohon yang ini masih ada buahnya sedikit teman-teman. Tapi pohon yang sana tadi, itu waktu itu buahnya yang paling banyak. Dan ukurannya sudah segini-segini. Tapi sekarang tidak satu pun tersisa. Nah, pohon ini, pohon yang ini ada buahnya tersisa nih. Kita hitung ya. Itu di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 buah tersisa di pohon yang ini. Itu dia. Ada 6 buah teman-teman. Coba kita lihat ke sebelah sini. Ini juga sisa sedikit sekali. Ada di sana itu. Tuh. Tapi itu pun dimakan tupai kayaknya. Kelihatan nah itu tuh. Itu kemakan tupai. Tuh, diserang tupai ternyata. Memang kata Pak Agus, di kebun ini tupainya cukup banyak. Tupainya cukup banyak, jadi ancamannya salah satunya adalah tupai. Kosong. Ya, kita lihat yang ini ya. Pohon yang ini waktu itu paling banyak buahnya nih. Ingat saya. Pohon ini yang paling banyak buahnya. Dan ternyata tidak satu pun tersisa teman-temannya. Yang ini tadi yang ada 6 buah saja. 2, 4, 6. Iya, 7 ya, 7 totalnya. Ternyata ada 7 buah saja yang masih bertahan di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hanya 7 buah yang pohon ini. Ini kok bisanya nggak bertahan satu pun ya buahnya ya. Masya Allah. Nah, ada nggak buahnya? Ada nggak? Nggak ada kan? Padahal waktu itu banyaknya. Nih bekas tangkai-tangkai buahnya nih. Nih. Nah ini bekas tangkai buahnya teman-teman. Oke. Jadi pohon di kebun ini, pohon duriannya sangat banyak teman-teman, dan jenisnya juga banyak. Ada 6 jenis kah 7 jenis di sini. Montong, duri hitam, musangking, matahari, masmuar, apalagi bawor, ada semua di sini. Nah ini dari sini sepanjangan sampai di bawah sana teman-teman, sampai sebelah sana ini durian banyak. Ya. Tapi kita tidak turun sampai di sana karena ini sudah sore. Kita lihat dulu pohon ini, apakah ada buahnya yang tersisa? Tidak ada. Kita lihat satu lagi pohon yang bawah sini ya. Nah ini masih ada buahnya nih. Kita lihat ya. Saya nggak tahu jenisnya apa. Saya nggak tahu ini jenis apa. Tapi ini ada buahnya sisa. Nah kita hitung berapa sisanya di sini. Nih. 1, 2, sana 1. Ya tuh. Ini di atas kepala ada 1. Tuh dia. 3. Pohon ini tersisa 3 buah. Oke. Ada 3 buah ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4.
Hitung lagi. Kalau setiap kali dihitung siapa tahu nambah 1 kan. 4 ya. Itu pohonnya besar sekali yang di bawah itu. Nggak tahu ada buahnya atau tidak ya. Ah, ini ada buahnya teman-teman. Kita lihat yang dari kejauhan yang ada buahnya aja, kita turun ya. Ini besar sekali pohonnya, juga tidak tampak ada buahnya atau tidak. Paling besar itu yang di sana. Kita turun dulu sebentar. Kita turun. Mana tadi yang ada buahnya? Ah, itu dia. Kita lihat ya. Itu pondokannya. Ini tidak ada buahnya, tidak ada tersisa. Pada waktu itu berbunganya cukup serentak lah teman-teman. Yang ini ada buahnya masih. Iya, nih. Ada 2, satu pohon ini ada 2 aja buahnya, kasihan. Itu dia. Ya. Kita lihat dulu. Pohon ini tak ada buahnya. Ah, ini lumayan banyak nih buahnya nih. Nih. Oke, lihat nih. Nih. Satu batang aja ini ada 3 nih. Tuh 2, 3, itu. Tuh 2, 3. 4 5 sana. 6 di sana. Tuh. 6 7 8 9. Banyak nih. 9 10. Banyak ya pohon ini, lumayan ya. 10, ini ada di bawah juga. Nih, 11 12. Oke. Di atas masih banyak juga. Nah, tuh, nih. 2. Tajam kali durinya. Ini ada buahnya. Nih. Nih, banyak buahnya nih. Tuh 2 3 4 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 banyak nih. Oke teman-teman, banyak sekali nyamuknya. Oke, cukup sampai di sini mungkin untuk pemantauan kita. Ya. Ini banyak buahnya. Nih. Ini ada juga rendah. Oke. Nanti mungkin di akhir Desember, di bulan Desember dan Januari akan kita kesini lagi. Kita akan ketemu dengan pemiliknya bersama Pak Agus ya. Siapa tahu ada yang matang ya kan. Kalau sekarang masih belum memang. Oke, demikian dulu teman-teman. Saya akan lanjutkan pulang menuju ke Samarinda dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, curam sekali. Curam banget. Gentongnya, sumber penyiraman, sumber air untuk penyiraman. Oke. Kita keluar. Oke, kita keluar di sini. Masjid ke sana ke arah Balikpapan. Ke sana arah ke Samarinda. Rambutannya belum matang. Oh. Oke, geng. Lanjut, geng. Ayo, lanjut. Oke, kita lanjutkan dulu. Makam